Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Shadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD di Bekang Cibarusah Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Ahad memasuki malam tanggal 21 di bulan Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 April 2026. Kita dapat kembali duduk, berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini untuk kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Dan malam ini adalah merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke-608. Mudah-mudahan kita semua yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang mendatangkan berbagai macam kebaikan untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat, ilmu yang disertai hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, teladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat nanti dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita buka kembali, kita mulai lagi taklim kita yang biasa kita laksanakan setiap malam Ahad seminggu sekali, dari mulai pada maghrib sampai isya. Setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh dan merayakan hari raya kemenangan Idul Fitri,
taklim kita untuk sementara waktu ditunda dan malam ini taklim kita akan kita buka kembali, kita lanjutkan lagi dan pengajian rutin ini dibuka untuk umum untuk setiap orang Islam, khususnya laki-laki terutama. Tapi kalau umpama ibu-ibu ada yang mau hadir nggak dilarang, cuma ibu-ibu mungkin posisinya di luar kali ya atau di belakang sana ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita buka kembali, kita awali pengajian rutin kita malam ini, pertemuan yang ke-608 sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat, kemudian disambung dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya dari bacaan-bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita. Kita doakan semoga mereka di alam kuburnya selalu berada dalam rahmat Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridho Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga, diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedang sakit kita doakan semoga tetap disembuhkan oleh Allah dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah dan beramal soleh. Fitil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya
al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkuru fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-amanan min jawaril iman wa min fitnati syaitan. Ya qadiman ihsan kamla alaina bil ihsan. Ihsanuka qadim ya Hanan ya Hanan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui, juga sebagaimana telah diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi, bahwa thalabul ilmi atau mencari ilmu agama itu faridatun, faridah, wajib. Wajib itu adalah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala besar dari Allah, dan apabila ditinggalkan berdosa. Dan salah satu di antara maksud dan tujuan kita menjalankan kewajiban thalabul ilmi yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Yang tadinya kita enggak tahu supaya menjadi tahu. Yang tadinya tidak mengerti tentang suatu hukum supaya menjadi mengerti. Yang tadinya jauh dari Allah supaya dekat kepada Allah. Jadi ilmu agama, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, yang dapat memotivasi diri kita untuk semangat beribadah kepada Allah, untuk semangat beramal soleh, untuk semangat melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang keseluruhannya itu kita lakukan semata-mata karena Allah dan untuk kebahagiaan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Mujammil ayat 20, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kata Allah dalam ayat ini, dan kebaikan apa saja, amal soleh apa saja, ibadah apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri, kata Allah, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah. Pasti oleh Allah akan dibalas, asal kita melakukannya karena Allah, mengharap ridho Allah, sebagai balasan yang jauh lebih baik dan lebih besar. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain bertujuan untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita, juga untuk menghidupkan, mensiarkan ajaran Islam
yang telah dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata orang Sunda, aringan niatan ngaji seerna opat berkawis, hiji niat karena Allah ngalakonan parentahna, hiji niat karena Allah ngalakonan parentahna, kaduana abdi niat mijeun kabodohan awak abdi supaya jadi salamat dunia akhirat, supaya jadi selamat dunia akhirat. Katiluna muntos timu niat bade diamalkeun kusorangan sareng sadaya rerencangan kaopatna niat abdi ngahirup agamina Kangjeng Nabi utusan ilahi, agamina Kangjeng Nabi utusan ilahi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Maka oleh karenanya, setiap kita menghadiri majlis ilmu, setiap kali kita duduk di majlis ilmu, di pengajian rutin dimanapun, baik di Masjid Al-Ikhlas, baik di Musola Nurul Hidayah RT 05, baik di Musola Istiqomah RT 06, dimanapun, kapanpun, setiap kali kita duduk di majlis ilmu, hadir di pengajian rutin, selain kita niat semata-mata menjalankan kewajiban thalabul ilmi karena Allah, juga jangan lupa kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Apa doanya? Di antaranya doanya Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Sudah pada hafal belum? Udah ya, alhamdulillah. Coba baca bareng-bareng ya. Saya mendengarkan saja. Ya, 3, 2, 1. Allahumma barik lana bima rojaktana wakina ajabana. Silahkan makan. Coba silahkan ikutin. Nah, ini doa ini kita baca setiap kali kita duduk di majelis ilmu, hadir di pengajian rutin. Kita berdoa dulu kepada Allah, karena sumber ilmu itu dari Allah. Allah akan memberikan ilmu kepada hambanya yang Allah kehendaki. Makanya sebelum kita mencari ilmu, ketika kita duduk di majelis ilmu dengan niat mencari ilmu, kita memohon kepada Allah agar kita oleh Allah diberi ilmu yang bermanfaat. Karena kalau kita oleh Allah diberi ilmu yang bermanfaat, insya Allah cepat atau lambat di kemudian hari kita akan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan kata Nabi, sebaik-baik manusia di alam dunia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hidupnya memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, dan Imam Ad-Daruqutni, bahwa Rasulullah SAW beliau telah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu hadis
Itu sabda Rasulullah. Khairun nas, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia. Jadi woman is the best in the world gitu. Ngerti nggak tuh? Manusia terbaik di alam dunia, artinya woman is the best in the world. Khairun nas, sebaik-baik manusia di alam dunia, anfa'uhum, adalah mereka yang paling bermanfaat, linnas, untuk manusia. Jadi manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, ilmu yang bermanfaat, insya Allah kita akan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga kita menjadi khairun nas, menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, silakan ikuti doanya. Allahumma anfa'ni. Allahumma anfa'ni. Saya ulangi. Allahumma anfa'ni. Allahumma anfa'ni. Bima 'allamtani. Bima 'allamtani. Wa 'allimni. Wa 'allimni. Ma yanfa'uni. Ma yanfa'uni. Warzuqni. Warzuqni. Ilman. Ilman. Yanfa'uni. Yanfa'uni. Sudah tahu belum artinya? Belum. Kita artikan dulu ya. Sebab kalau kita berdoa tahu artinya, insya Allah doanya lebih mantap, lebih khusyuk doanya. Jadi kalau kita berdoa tahu artinya, tahu maknanya, insya Allah doanya lebih khusyuk. Jadi berdoanya bukan hanya sebatas di lisan, tapi sampai ke hatinya. Hatinya sampai kepada Allah, nyambung. Nah kalau diartikan begini, Allahumma anfa'ni, ya Allah, berikanlah kepadaku manfaat, mayan pauni, bima alamtani, dari ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Nah, itu artinya Allahumma anfa'ni bima alamtani. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami dari ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Wa alimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Warzuqni ilman yanfa'uni, dan karuniakanlah kepadaku ilmu yang memberi manfaat bagi kami. Nah, itu. Nanti kalau sudah hafal, setiap kali kita duduk di majelis ilmu itu doa dibaca. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Kemudian wa 'allimni ma yanfa'uni. Warzuqni diterusin. Warzuqni terusin. Warzuqni ilman yanfa'uni. Coba kita baca bareng-bareng. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Sekali lagi supaya hafal. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Nah itu bacaan begitu kalau berdoanya khusus untuk diri sendiri. Tapi kalau umpama doa tersebut kita baca diamini oleh orang lain, supaya orang lain kebagian doa yang kita baca, maka setiap ia mutakalim wahdah yang ada dalam doa tersebut harus diganti dengan nun mutakalim ma'al ghair menurut disiplin ilmu nahwu. Contoh, tadinya asalnya Allahumma anfa'ni, maka berubah menjadi Allahumma anfa'na. Asalnya bima 'allamtani, maka berubah menjadi bima 'allamtana. Wa 'allimni menjadi wa 'allimna. Ma yanfa'uni menjadi ma yanfa'una. Warzuqni menjadi warzuqna. Ilman yanfa'uni menjadi ilman yanfa'una.
Nah, kalau kita bacanya seperti itu, orang lain mengamini, maka yang mengamini kebagian doa yang kita baca. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita oleh Allah dianugerahi, dikaruniai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, yang dengan ilmu tersebut kita semakin dekat kepada Allah, semakin semangat beribadah kepada Allah, itu tandanya hidup kita diberkahi oleh Allah. Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, bertanya di dalam hati kita sendiri, hidup saya berkah atau enggak? Maka jawabannya adalah dengan pertanyaan lagi, ilmu saya bertambah enggak? Nah, ketika ilmu kita ditambah oleh Allah, itu tandanya hidup kita bertambah berkah. Sebab dengan bertambah ilmu, dengan bertambah pengetahuan, insya Allah akan bertambah amal, akan bertambah kebaikan. Ketika bertambah kebaikan, itu berarti berkah. Sebab definisi berkah adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi berkah itu patokannya bukan materi, bukan hartanya yang bertambah, bukan pangkatnya yang semakin tinggi, bukan istrinya yang bertambah dari 1 menjadi 2. Berkah itu patokannya adalah bertambahnya kebaikan. Tadinya malas ibadah jadi rajin, itu berkah berarti umurnya. Tadinya enggak ngaji, enggak pernah ngaji, sekarang rajin ngaji, itu berkah namanya. Masya Allah para jamaah. Itu bukan kata saya para jamaah. Kata Rasulullah dalam hadis, beliau bersabda, "Ija ata alayya yaumun la ajdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burikali fi tulu'i syamsin jalikal yaum." Ini bahasa Rasulullah. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita begini, apabila aku, ini kata Rasulullah nih, ini yang bersabda Rasulullah, yang berbicara Rasulullah, panutan kita, ikutan kita, teladan kita. Kata beliau, apabila aku hidup di suatu hari, baik di hari Senin, di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sampai Senin lagi. Apabila aku hidup di suatu hari, di mana hidupku di hari itu, ilmuku tidak bertambah, pengetahuan agamaku tidak bertambah, karena malas mencari ilmu, ilmuku tidak bertambah yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah, maka berarti hidupku di hari itu tidak diberkahi oleh Allah. Maka berarti ketika di hari itu matahari terbit, hidupku tidak diberkahi oleh Allah. Jadi berdasarkan hadis ini, berdasarkan sabda Rasulullah ini, bahwa kalau hidup kita ingin berkah, istiqomah mencari ilmu agama, insya Allah pintu keberkahan oleh Allah akan dibuka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara keuntungan orang-orang Islam yang istiqomah mencari ilmu agama, menjalankan perintah Allah, kewajiban thalabul ilmi, duduk di majlis ilmu, duduk di pengajian rutin semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, kelak mereka di hari kiamat oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Masya Allah, ini kehormatan luar biasa. Jadi siapapun yang di hari kiamat nanti, yang di padang mahsyar nanti oleh Allah ingin dikumpulkan bersama para nabi, bersama orang-orang mulia, bersama para kekasihnya Allah, maka terus istiqomah mencari ilmu. Jadi kata Nabi, yuhsaru ma'an nabiyyin wa banallahu lahu baitan fil jannati min yaqutatin hamra'a lahu arba'una baban
Bahkan bukan hanya akan dikumpulkan bersama para nabi di hari kiamat, melainkan juga keuntungan bagi orang yang istiqomah mencari ilmu agama, duduk di pengajian, kelak mereka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga, dan di dalam surga Allah sudah menyediakan, Allah sudah membangunkan sebuah istana mewah, sebuah gedung mewah, yang gedung itu sangat luas, terbuat dari yakut berwarna merah, dan gedung itu mempunyai 40 pintu. Pertanyaannya, itu gedung yang sudah Allah bangun di surga sekarang mau diambil enggak itu? Ambil lah. Ambil. Ambil. Ada syaratnya. Apa? Istiqomah, duduk di majlis ilmu. Oh, dari kecil saya mah. Hah? Dari kecil. Dari kecil. Lanjut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ingin itu. Saya ingin rumah itu. Rumah itu udah saya kelihatan di dalam surga. Megah, istana megah. Tapi di dunianya malas mencari ilmu. Itu nggak akan dapat. Sudah dibangun itu rumahnya. Nggak percaya silahkan mati duluan. Masuk surga. Kalau masuk surga, kalau masuk neraka, udah kapan lihat gimana? Aku kalau nggak ada umur, makaminya di pesantren Tauhid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah sudah masuk ke Isya ya? Ya sudah masuk waktu Isya. Dan kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain dengan doa Allahumma ja'alni minal ladina yanfa'unan nas wala taj'alni minal ladina la yanfa'unan nas. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan janganlah engkau menjadikan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak bermanfaat untuk orang lain. Tadi kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ada kebalikannya. Kebalikannya berarti seburuk-buruknya manusia, manusia yang tidak bermanfaat untuk orang lain. Hidupnya nggak ada manfaat untuk orang lain. Hidupnya hanya mementingkan diri sendiri. Jadi bagaikan sampah hidupnya, sampah masyarakat. Nggak ada manfaatnya untuk masyarakat. Nah, kebalikan dari hadis tadi adalah wasarun nasi man layan paunas. Artinya, dan sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia adalah malayan paunas, adalah orang yang tidak bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, insya Allah hidup kita akan bermanfaat untuk orang lain. Pertanyaan saya, bapak-bapak hidupnya ingin bermanfaat nggak untuk orang lain? Ya berarti kita harus punya ilmu. Kita tidak akan punya ilmu kalau kita malas mencari ilmu. Kira-kira kita bisa baca Quran nggak? Kalau waktu kecil kita nggak belajar baca Quran? Nggak bisa aku. Lah kita pengen baca Quran fasih bener, itu harus belajar membaca Quran dari kecil, dari usia TK sampai lulus SMP lah, atau sampai aliyah berapa tahun itu baru bisa. Itu pun kalau ngajinya sungguh-sungguh. Kalau ngajinya malas nggak bisa tetap. Jadi ilmu itu tidak didapatkan dengan mimpi, tapi harus dengan perjuangan, korban waktu, korban tenaga, kalau itu korban harta. Kita punya anak, kita masuk ke pesantren, itu kita berjuang mengorbankan harta. Siapa bilang para kiai mendapatkan ilmu tanpa harta? Dengan harta. Tuh anak saya tuh baru berangkat kemarin tuh, dengan anaknya Pak Dani kemarin malam Sabtu. Itu saya nggak punya uang. Saya bilang, nak, nih cuma ada 2.500.000 dibawa, dia udah di rumah nggak cepet. Nggak apa-apa, saya ini do supaya anak saya mendapatkan ilmu. Untuk beli kitabnya aja 3 macam 800.000 saya kasih. Untuk beli kitabnya, sekarang harga kitab mahal-mahal. Untuk uang makannya 2 bulan 900.000. Untuk uang jajan dia 500.000. Tambah 100.000 untuk beli alat-alat mandi, jadi 2.500.000. Masya Allah. Nggak apa-apa, yang penting anak kita nanti menjadi orang yang berilmu, yang bermanfaat untuk orang lain, menjadi anak yang soleh. Jangan berharap anak kita menjadi orang yang alim, yang berilmu, kalau kita tidak berjuang memasukkan anak-anak kita ke pendidik. Demikian barangkali taklim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatian.
kesaksiannya. Mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan barokah kita hadir di majelis ilmu ini oleh Allah semuanya dihapus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan meninggal dunia nanti manakala ajal datang dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang yang bermanfaat untuk orang lain, dan janganlah Engkau menjadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.